Perhitungan ketiga Anda harus subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita masuk pembelajaran kita tentang statistika. Yang dimaksud dengan statistika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pengumpulan data, penyajian data, penganalisisan data, dan penarikan kesimpulan dari hasil analisis data, hingga pembuatan keputusan sebagai tindak lanjut kesimpulan. Penganalisisan data dibagi beberapa bagian. Yang pertama, menganalisis data berbentuk tabel, baris, dan kolom. Yang kedua, menganalisis data berbentuk tabel kontingensi. Yang ketiga, menganalisis data berbentuk tabel frekuensi kumulatif. Dan yang keempat, menganalisis data berbentuk diagram batang. Menganalisis data berbentuk tabel frekuensi kumulatif. Jadi kalian bisa perhatikan di sini nilai ulangan matematika. Di dalam tabel ada nilai ulangan dan banyaknya siswa. Bagaimana caranya kita bisa mencari nilai frekuensi kumulatif nilai ulangan matematika? Caranya kalian bisa perhatikan, untuk mencari frekuensi kumulatif, banyaknya siswa kita jumlahkan. Perhatikan bagaimana cara. Banyaknya siswa 2, terus ditambah dengan 4 sama dengan 6, 6 ditambah 5 sama dengan 11, 11 ditambah dengan 12 sama dengan 23, 23 ditambah dengan 8 sama dengan 31, 31 ditambah dengan 6, 37, dan 37 ditambah dengan 3 sama dengan 40. Jadi, frekuensi kumulatif nilai ulangan matematika adalah 40. Selanjutnya, bagaimana cara kita menganalisis mengenai nilai yang paling banyak diperoleh siswa? Perhatikan nilai-nilai data pada kolom banyak siswa. Frekuensi terbanyaknya adalah 12. Dengan nilai ulangannya 60. Kenapa 12? Karena 12 ini adalah banyaknya siswa yang mendapat nilai 60. Selanjutnya, option B, analisis mengenai siswa yang memperoleh nilai kurang dari 60. Kurang dari 60, kita kembali ke tabel. Nilai siswa yang memperoleh kurang dari 60, jadi banyaknya siswa. Kalian bisa perhatikan di sini, banyaknya siswa yang memperoleh nilai kurang dari 60 itu ada 11 siswa. Kenapa 11 siswa? Karena 2 ditambah 4 ditambah 5. Yang C, analisis mengenai siswa yang memperoleh nilai lebih dari 60. Nah, sekarang kita kembali ke tabel. Nilai yang lebih dari 60, banyak siswa yang memperoleh nilai lebih dari 60. Kalian bisa perhatikan di sini. Nilai yang lebih dari 60 berarti 70, 80, 90. Nah, jadi siswa yang memperoleh 70, 80, 90, sisa kalian jumlahkan saja di sini 8 ditambah 6 ditambah 3. Hasilnya sama dengan 17.
Selanjutnya, menganalisis data berbentuk diagram batang. Kalian bisa perhatikan diagram batang kegiatan ekstrakurikuler olahraga siswa kelas 8. Di sini ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler, ada basket, ada bulu tangkis, futsal, renang, senam, dan tenis. Dari gambar di atas, analisis data dalam diagram batang. Pertama, option A, analisis mengenai kegiatan ekstrakurikuler yang paling banyak diikuti siswa. Yang paling banyak diikuti siswa. Jadi kalian perhatikan siswa yang paling banyak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler itu dilihat dari, kita kembali ke diagram, dilihat dari diagram yang paling tertinggi. Berarti diagram yang paling tertinggi di sini adalah renang. Selanjutnya B, analisis mengenai kegiatan ekstrakurikuler apa yang sama banyak diikuti siswa. Kegiatan ekstrakurikuler sama banyak diikuti siswa memiliki frekuensi sama. Sekarang kita kembali ke tabel. Kita kembali ke diagram. Kalian bisa perhatikan sini. Jadi kegiatan ekstrakurikuler yang sama banyak yang diminati oleh siswa adalah basket dan futsal. Selanjutnya C, analisis mengenai presentasi kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti siswa. Dari gambar terlihat tinggi batang basket adalah 5, sehingga frekuensi basket biasanya dilambangkan dengan F1 sama dengan 5. Jumlah siswa kelas 8. N ini adalah jumlah dari banyaknya siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Jadi banyaknya siswa. Nah, sekarang kita kembali ke diagram. Pertama, kalian bisa lihat 5 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 12 ditambah 8 ditambah 6 sama dengan 40. Kalian bisa lihat dalam diagram batang 5 ditambah dengan 4 ditambah dengan 5 ditambah dengan 12 ditambah dengan 8 ditambah dengan 5. Jadi hasilnya sama dengan 40. Selanjutnya, kita mau menghitung presentasi banyak siswa yang diikuti kegiatan basket. Bagaimana caranya? Nah, kalian sini bisa perhatikan P1 sama dengan F1 dibagi N dikali dengan 100%. F1 ini adalah frekuensi, N ini adalah banyaknya siswa dikali dengan 100%. Jadi hasilnya sama dengan, kalian bisa lihat di sini 100, kenapa dicoret dengan 40? Karena jadi hasilnya sisa berapa hasilnya? 5/4 kali 10%. Hasilnya sama dengan 12,5%. Jadi siswa yang mengikuti kegiatan basket sebanyak 12,5%. Contoh soal. Jika 15% pasien yang dikunjung menderita penyakit dalam, berapa banyak pasien penyakit dalam yang diperiksa dokter selama 6 bulan? Jadi,
Nah, sekarang kalian perhatikan jumlah kunjungan pasien selama 6 bulan. N ini adalah banyaknya pasien yang berkunjung pada bulan Juli ya, pada bulan Juli. Terus sebanyak 140 ditambah dengan 150 ini pasien yang berkunjung pada bulan Agustus. Ditambah dengan 135 ini adalah pasien yang berkunjung pada bulan September. Ditambah dengan 145 pasien yang berkunjung pada bulan Oktober. Ditambah dengan 130 pasien yang berkunjung pada bulan November, dan 140 adalah pasien yang berkunjung pada bulan Desember. Sehingga dijumlahkan hasilnya sama dengan 840. Jadi banyaknya kunjungan pasien penyakit dalam itu sama dengan N sama dengan 15% dikali dengan 840. 15% ini didapat dari pasien yang berkunjung dikali dengan 840 sama dengan 126 kali. Jadi selama 6 bulan dokter memeriksa pasien sebanyak 126 kali. Sekarang kalian siapkan buku tulis dan jawablah 2 soal berikut ini.